Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, apalah artinya firman Allah di surat Al-Maidah ayat 3 yang menyatakan Islam sudah sempurna. Lalu apalah artinya firman Allah yang menyatakan bahwa Nabi adalah contoh teladan yang baik bagi kami. Dan apalah artinya hadis Nabi yang memperingatkan mengenai membuat amalan baru yang menyelisihi apa yang diajarkan Nabi. Kalau masih boleh berkreasi, membuat amalan baru yang tidak pernah disunahkan oleh Nabi. Padahal Nabi juga sudah mengatakan, apa yang akan menjauhkan engkau dari Allah sudah aku sampaikan. Apapun yang akan mendekatkan dirimu kepada Allah juga sudah aku sampaikan. Kutinggalkan dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selamanya bila mengikuti dua perkara tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Nah, jadi kalau masih ada yang berkeyakinan bahkan melakukan amalan baru setelah surat Al-Maidah ayat 3 diturunkan, setelah Nabi memperingatkan bahaya bid'ah, setelah Allah menetapkan Nabi adalah uswatun hasanah, bahkan setelah Nabi menyatakan bahwa apapun yang akan mendekatkan dirimu kepada Allah dan apapun yang akan menjauhkan dirimu dari Allah sudah disampaikan, masih ada yang membuat amalan baru dengan berkeyakinan itu baik dan mereka labeli sebagai label hasanah. Tidakkah mereka menyadari perilaku ini, perbuatan ini sudah menentang firman Allah di surat Al-Maidah ayat 3 tadi yang menyatakan agama ini sudah sempurna. Dan perbuatan membuat amalan baru berarti menganggap agama ini belum sempurna. Sobat-sobat. Nah, kemudian dengan membuat amalan baru, dengan berkeyakinan
bid'ah hasanah itu baik, berarti ya yang melakukan ini menganggap dirinya lebih tahu, lebih pintar daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena, dan yang parah lagi, berarti menuduh Nabi, menyembunyikan. Ada amalan yang Nabi tidak sampaikan, ya, yang disembunyikan, yang bermanfaat. Ya, misalnya tahlilan sobat-sobat. Ya. Nah, jadi mereka menganggap ada amalan bagi orang yang sudah mati yang bermanfaat, akan membantu mereka di alam kubur, yaitu amalan tahlilan, ya, termasuk kirim Al-Fatihah. Padahal Nabi tidak pernah melakukan, ya, istrinya meninggal, Nabi tidak melakukan hal itu. Pamannya meninggal juga tidak melakukan hal itu. Begitu juga para sahabat tidak pernah melakukan amalan tahlilan, ya, 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan sebagainya. Nah, jadi pertanyaannya kembali, kalau Nabi tidak melakukan, lalu kita melakukan, siapa yang kita contoh? Bukankah firman Allah mengatakan, ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada contoh teladan yang baik. Lalu seharusnya kita kan mencontoh Nabi, tidak melakukan tahlil bagi orang yang mati. Lalu kenapa kita melakukan? Jadi kalau kita melakukan, pertanyaannya siapa yang kita contoh? Nah, jadi sobat-sobat, ya, seandainya, ya, tahlilan ini memang syariat, memang dari agama, tentu Nabi yang paling pertama akan melakukan hal tersebut. Dan ini beberapa bukti, ya, beberapa bukti bahwa tahlilan ini bukan dari agama kita, bukan dari syariat Islam. Ya, ini sebagai contoh. Ya, agak lucu juga contohnya nih sobat-sobat. Ya, menggelikan sebenarnya. Sekarang kan, ya, bisa digabung harinya itu sobat-sobat. Ya. 3 bisa langsung 7 sobat-sobat. 3 hari bisa langsung dijadikan 7 hari. Ya kan? Kan 3 hari tidak sama dengan 7 hari. Tetapi sekarang bisa dikabung. Kalau ini memang dari syariat, kan tidak bisa diubah-ubah semacam itu. Ini menunjukkan amalan ini memang tidak disyariatkan. Ya. Kalau disyariatkan, misalnya seperti sholat, tidak ada yang bisa mengubah, ya, cara-cara sholat. Sholat zuhur 4 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat. Tidak ada yang bisa mengubah sholat subuh menjadi 4 rakaat. Ini karena disyariatkan. Tetapi kalau ada amalan yang bisa diubah-ubah oleh manusia selain Nabi, artinya amalan tersebut memang bukan dari syariat Islam, sobat-sobat. Ya.
Kenapa digabung seperti itu? Ya, penghematan biaya, sobat-sobat. Karena sudah menjadi rahasia umum penyelenggaraan acara peringatan kematian ini, ya, tahlilan ini memakan biaya yang cukup banyak, sobat-sobat. Bahkan ada yang berhutang untuk acara ini. Nah, padahal Allah mengatakan, tidaklah kuturunkan Al-Quran ini membuat kamu sengsara, membuat kamu susah. Ya, bagaimanakah pikiran kita? Orang sudah tertimpa musibah. Ya. Nah, apalagi kalau yang meninggal itu tulang punggung keluarga, pencari nafkah utama keluarga. Nah, kemudian masih diharuskan juga, ya, mengeluarkan biaya untuk acara bid'ah, acara yang tidak disyariatkan dalam agama kita. Sobat-sobat, ya, ibadah haji saja yang wajib, ya, itu tidak diharuskan, tidak diwajibkan kalau belum mampu, terutama dalam hal biaya. Ini, ya, amalan ibadah yang tidak disyariatkan, ya, banyak orang yang memaksakan diri mengadakan acara ini dengan berhutang. Ibadah haji saja yang diwajibkan, tidak dibolehkan kita melaksanakan ibadah haji dengan biaya hutang, sobat-sobat. Ya. Nah, marilah kita gunakan logika akal pikiran kita. Ya. Apakah tidak sia-sia biaya yang sudah, ya, dikeluarkan dengan berhutang juga untuk amalan yang tidak pernah dilakukan Nabi, dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan Imam mazhab yang 4 tidak melakukan. Ini kan perbuatan sia-sia. Agama kita ini tidak memberatkan, tidak membebani yang di luar kemampuan kita. Ya, sebenarnya kalau ingin mengikuti syariat atau yang disyariatkan dalam hubungannya dengan kematian, ya, ketika misalnya di antara saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, saat sakratul maut, maka ditalkin, bukan ditahlili, tetapi ditalkin. Apakah talkin itu? Menuntun, mengajari orang yang akan mati mengucap la ilaha illallah, mengucap tahlil, bukan tahlilan. Tahlil itu ucapan la ilaha illallah. Sementara tahlilan adalah acara kematian, peringatan kematian yang dilaksanakan, ya, berdasarkan hari, 3 hari, 7 hari, 40, bahkan ada yang setahun. Bisa dibayangkan, ya, berapa besar biaya untuk mengeluarkan acara tersebut. Dan sekali lagi, Islam tidak menuntut seperti itu. Nah, itu yang pertama ketika akan mati.
dituntun membaca tahlil. Bukan setelah mati ditahlili, dikirimkan Al-Fatihah. Bukan. Kemudian takjiah itu hanya 3 hari. Dan bukan ahli musibah yang menyediakan makanan. Repot di rumahnya masak-masak. Akan tetapi tetangganya lah yang membawa makanan. Untuk siapa? Ya untuk ahli musibah. Bukan untuk dimakan beramai-ramai di rumahnya. Ya, jadi sama saja kan? Orang musibah dengan orang yang mengadakan acara kegembiraan seperti pernikahan. Hanya 3 hari. Jadi artinya ahli musibah itu tidak perlu mengeluarkan biaya. Inilah yang disyariatkan. Tetapi karena ya adanya pemahaman bid'ah hasanah, akhirnya manusia ini selain Nabi, ya, orang yang melakukan amalan bid'ah ini, inilah yang akhirnya membuat yang melakukan menjadi susah, menjadi terbebani. Ketika ada satu keluarga yang tidak melaksanakan tahlilan, maka akan ada saja itu mereka yang nyinyir. Seperti menguburi kucing, katanya mengubur anak kucing. Padahal begitulah yang dicontohkan oleh Nabi, yang disyariatkan oleh agama kita. Nah, cuma itulah sobat-sobat. Pelaku bid'ah ini, pembela bid'ah ini, penyebar bid'ah ini sulit untuk diberikan pengertian, diberikan kesadaran, diluruskan. Karena mereka menganggap amalan itu baik. Ya memang tahlil itu baik. Baca Al-Fatihah itu baik. Akan tetapi kalau caranya salah, ya, waktunya salah, maka dia menjadi tidak baik. Nah, menganggap itu baik, inilah yang sulit menyadarkan mereka. Dan ditambah setan menampakkan keindahan dari perilaku bid'ah di mata mereka. Maka ya, benarlah perkataan yang mengatakan setan itu, iblis itu lebih mencintai kebid'ahan daripada perbuatan maksiat. Artinya, iblis dan setan juga lebih cinta kepada pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Karena pelaku maksiat, pelaku dosa, ya, misalkan saja mereka berjudi, membunuh, minum khamar. Mereka sadar perbuatan maksiat ini salah. Ini dosa. Mereka sadar itu. Dan suatu saat bisa saja mereka bertobat. Akan tetapi pelaku bid'ah, ya, melakukan kebid'ahannya dengan ya tidak sadar, merasa itu perbuatan yang baik, padahal itu perbuatan yang salah, perbuatan dosa, bahkan sesat. Tetapi mereka tidak menyadari, karena baik di mata mereka, bukan baik di mata Allah dan Rasul. Nah, jadi sobat-sobat, pertanyaan di penutup
dari yang saya sampaikan ini, apakah ya kita ya mau menentang Allah yang menyatakan agama ini sudah sempurna, artinya tidak perlu ditambah apalagi dikurang. Karena yang sempurna itu tidak perlu ditambah apalagi dikurang. Nah, apakah kita lebih tahu, lebih pintar dari Nabi mengenai agama ini? Ya. Nah, maka dan ingat juga firman Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, artinya ya, ketaatan kepada Allah ya, ketaatan kepada Rasul itu mutlak. Sementara ketaatan kepada pemimpin, ya, misalnya kepada ulama, kepada kiai, kepada ustadz, itu bersyarat selama sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya. Maka redaksi berikutnya, Allah menegaskan, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, ya, tentu saja masalah di dalam agama ini, farudduhu ilallahi wa rasuli, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya, ya, bagaimana Al-Quran, bagaimana sunnah Nabi, hadis Nabi mengenai hal yang diperdebatkan, mengenai perbedaan. Nah, bagaimana Allah dan Rasulnya? Karena kita tahu kan, ulama berbeda pendapat, kiai berbeda pendapat, ustadz berbeda pendapat. Nah, maka tinggalkan mereka, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Adakah dalilnya di Quran, dalilnya di sunnah Nabi atau hadis Nabi? Kalau tidak ada, ya, siapapun yang menyampaikan, setinggi apapun ilmunya, sepasih apapun dia membaca Al-Quran, ya, membaca kitab, tinggalkan. Tetapi kalau sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya, dengan Quran dan sunnah Nabi, meskipun orang yang menyampaikan ilmunya tidak tinggi, baca Al-Qurannya tidak fasih, membaca kitabnya juga mungkin seperti itu, maka ikuti, ya, karena kebenaran itu, kebenaran agama ini tidak ditentukan dengan posisi dan ketinggian ilmu, tetapi bagaimana keikhlasan mengikuti Allah dan Rasul-Nya, keikhlasan menyesuaikan apa yang kita amalkan dengan Quran dan sunnah Nabi. Itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan
Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.